Halo semuanya, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Para krismawan dan krismawati yang berbahagia, tak terasa pembinaan penerimaan sakramen Krisma akan segera berakhir. Sebentar lagi Anda akan menerima sakramen Krisma. Sebagaimana kita alami bahwa ada 14 materi pembinaan yang telah kita lalui bersama sebelum Anda mengikuti rekoleksi yang dilanjutkan dengan sakramen tobat dan sebelum Anda menerima sakramen Krisma. Dari ke-14 materi tersebut, saya akan memberikan sedikit rangkuman dari setiap materi yang diberikan. Mohon disimak dengan baik dan setelahnya lanjutkan dengan mengerjakan soal melalui link Google Formulir yang nanti akan dibagikan. Saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu sakramen Krisma. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menyadari bahwa dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu baptis, ekaristi, krisma, tobat, perminyakan orang sakit, perkawinan, dan imamat. Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan dan mencurahkan rahmat dari Tuhan. Dan dalam hal ini sakramen Krisma adalah sakramen yang menjadikan kita dewasa dalam iman. Melalui sakramen Krisma, kita dikuatkan dalam iman, dimampukan untuk mempertanggungjawabkan iman, menghadapi tantangan hidup, dan siap menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Materi yang kedua yaitu tentang Roh Kudus. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menyadari tentang siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah nama pribadi ketiga Allah Tritunggal Maha Kudus. Kitab suci menyebutnya sebagai Sang Penghibur, Pembela, Roh Kebenaran, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kemuliaan, dan Roh Perjanjian. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu misalnya mengasihi, bersukacita, hidup damai, sabar, murah hati, berbuat baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita yang hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus tersebut akan memperoleh keselamatan. Materi yang ketiga adalah dewasa dalam iman. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, termasuk bertanggung jawab atas iman Anda sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Kisah jemaat perdana mau menunjukkan tentang kedewasaan dalam iman. Mereka tekun dalam berdoa bersama, mendengarkan pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, dan rela berbagi. Agar iman menjadi dewasa, kita membutuhkan sekali yang namanya komunitas atau kelompok persekutuan sebagai wadah atau tempat kita menumbuh kembangkan iman.
Wadah itu misalnya dalam konteks kita sehari-hari, misalnya putra-putri altar, komunitas basis gereja, lingkungan, kor paroki, paroki sendiri, dan kelompok kategori lainnya. Misalnya Legio Maria, Sekami, WKRI, PMKRI, dan yang lainnya. Dan tanda seorang sudah memiliki iman yang dewasa adalah ia memusatkan perhatian kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Bersedia memberikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, berani memikul salib kehidupan dan mengikuti seluruh ajaran dan kehendak Tuhan. Materi yang keempat adalah berani membela iman. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk memiliki kesetiaan dalam menerapkan iman. Hidup orang beriman akan menjumpai banyak tantangan dan hambatan. Santo Petrus dan Santo Yohanes dan kisah Beato Dionysius dan Beato Redemptus adalah pribadi-pribadi yang teguh dalam iman, yang membela Yesus yang diimaninya sebagai Tuhan. Mereka tidak takut terhadap tantangan dan hambatan dan bahaya yang mereka hadapi. Mereka tetap mewartakan kebenaran akan Kristus, Sang Juru Selamat. Sebagai pengikut Kristus, kita juga tidak boleh takut untuk menjadi saksi Kristus. Ingat bahwa dengan menerima sakramen baptis dan krisma, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kita juga harus berani membela iman kapanpun dan dimanapun kita berada. Materi yang kelima adalah menjadi saksi Kristus. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk hidup sebagai seorang yang memberi kesaksian tentang kasih, kebenaran, dan keselamatan yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Dalam sejarah gereja mula-mula, kita mengenal sosok yang membela imannya sampai dia mati, yaitu Stefanus. Di abad modern ini kita juga mengenal seorang tokoh yang berani membela kebenaran dan keadilan bagi kaum tertindas melalui khotbah-khotbahnya yang jujur dan berani, yaitu Uskup Oscar Romero. Menjadi saksi Kristus berarti berani memberi kesaksian melalui perkataan, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, melayani orang lain, dan meningkatkan hubungan dengan Kristus melalui doa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Materi yang keenam yaitu terkait dengan tanggung jawab terhadap gereja. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk memiliki tanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Santo Paulus memberikan kesaksian akan tanggung jawab tersebut. Ia menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Rasul Yesus dengan mengajar, membimbing, menasehati, dan menegur jemaat yang dipimpinnya. Setiap orang Katolik, termasuk Anda semua, saya juga, harus terlibat aktif dalam kehidupan menggereja, baik itu di komunitas basis gerejani, lingkungan, paroki, maupun dalam kelompok kategoria, dengan mengutamakan sikap saling mengasihi, menghibur, sabar, berbuat baik, tekun berdoa, dan bersyukur. Materi yang ketujuh adalah menjadi pemimpin yang melayani. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menyadari bahwa dalam diri kita itu ada peran
sebagai seorang pemimpin dan bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Peristiwa di mana Yesus membasuh kaki muridnya menyadarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani, yakni pemimpin yang berani merendahkan diri dan tulus dalam pekerjaannya. Dalam konteks kepemimpinan Gereja Katolik, setiap pemimpin harus meneladani pola kepemimpinan Yesus yang rendah hati, penuh cinta, dan membangun kerjasama yang baik dengan orang lain. Dalam hal ini berarti kepemimpinan yang kolegial partisipatif. Materi yang ke-8 adalah memilih panggilan hidup. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk memilih panggilan hidup Anda masing-masing. Injil Matius mengisahkan tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea dan melihat Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Kita semua, Anda dan saya, juga dipanggil untuk mengikuti Yesus sesuai dengan pilihan hidup kita masing-masing. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Kata-kata ini membuat ajakan Yesus kepada kita masing-masing untuk dekat dengan Dia, berjalan bersama Dia, atau mengikuti Dia, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengarkan ajarannya, dan hidup seperti Yesus. Yang ke-9 adalah membawa iman tanpa henti. Dalam materi ini, Anda semua diajak untuk menghidupi iman Anda kepada Yesus Kristus tanpa henti. Iman adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah. Iman tersebut perlu dipelihara, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara terus-menerus. Surat Petrus bab 1 ayat 3-9 menyebutkan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih semua orang. Apabila kita menuruti nasihat Santo Petrus tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Materi yang ke-10 adalah persekutuan jemaat adalah perwujudan gereja. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menyadari diri sebagai bagian dari gereja. Sebagai orang yang sudah dibaptis, Anda semua telah dipersatukan dengan gereja dan menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai anggota gereja yang sah, kita memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam membangun dan menghidupi gereja, baik itu di dalam keluarga, komunitas basis, lingkungan, paroki, ataupun kelompok kategorial lainnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa kita sebagai anggota gereja merupakan satu tubuh dengan banyak anggota.
Kristus sebagai kepala tubuh dan kita anggota-anggotanya. Dan masing-masing anggota mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Karena peran dan fungsi yang berbeda-beda itulah kita saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Santo Paulus juga menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggota dengan mengatakan, dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Pernyataan tersebut berarti bahwa kita semua memang berasal dari berbagai latar belakang keluarga, juga budaya dan bahasa yang berbeda. Tetapi kita dipersatukan oleh roh dalam pembaptisan dan iman menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Materi yang ke-11 adalah doa bersama. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk memahami tentang pentingnya doa bersama. Doa secara pribadi mampu membangun kedekatan kita secara rohani dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus pernah bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada banyak manfaat dari kegiatan doa bersama, di antaranya memupuk rasa solidaritas yang mendalam terhadap kebutuhan orang lain, memberikan peneguhan atau kekuatan bagi yang mengalami persoalan, atau kita dapat merasa mengasihi atau dikasihi, memperhatikan, diperhatikan oleh sesama dan sebagainya. Doa bersama tersebut dapat kita lakukan di dalam keluarga dengan ayah, ibu, anak, atau saudara yang tinggal bersama kita dalam satu rumah, atau dalam komunitas basis, atau dalam lingkungan dan paroki. Materi yang ke-12 adalah tentang tobat. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk menyadari akan kerahiman Allah dan melakukan pertobatan. Kerahiman Allah terhadap orang berdosa digambarkan secara indah oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang, dan juga dinyatakan dalam kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Kuasa itulah yang diwariskan Yesus kepada gerejanya, yaitu untuk memberikan pengampunan atas anggota gereja yang bertobat. Pada saat manusia dirundung dosa, maka Roh Kudus terus bekerja untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan. Manusia dipanggil untuk bertobat. Bertobat artinya berbalik kepada Allah, kembali ke jalan menuju kepada Allah. Pertobatan dalam gereja Katolik diwujudkan dengan melakukan pengakuan dosa. Upaya yang perlu dilakukan agar dosa kita diampuni adalah dengan menerima sakramen tobat. Dalam sakramen tobat tersebut, seseorang menyadari kesalahan atau dosanya, kemudian dia menyesali dosa tersebut, mohon pengampunan dan membangun niat untuk tidak berdosa lagi. Seseorang yang telah menerima sakramen tobat telah diampuni dosanya. Materi yang ke-13 adalah memahami upacara Krisma. Dalam materi ini Anda semua diajak untuk memahami inti dari upacara sakramen Krisma. Anda semua yang akan menerima sakramen Krisma harus sudah dibaptis. Maka dalam tata upacara sakramen Krisma, Anda semua akan memperbarui janji baptis tersebut
di depan seorang uskup dan para umat sekalian. Pembaruan janji baptis menjadi tanda bahwa Anda semua menolak setan dan segala perbuatan serta tipu muslihatnya. Pembaruan janji baptis juga menjadi tanda bahwa Anda tetap percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pembaruan janji baptis juga menjadi tanda bahwa Anda tetap percaya akan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Pembaruan janji baptis juga menjadi tanda bahwa Anda tetap percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan. Pembaruan janji baptis juga menjadi tanda bahwa Anda tetap percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Setelah Anda memperbarui janji baptis tersebut, maka Bapak Uskup akan menumpangkan tangannya atas Anda. Penumpangan tangan ini adalah bagian inti dari pelaksanaan sakramen Krisma. Tindakan ini melambangkan penyampaian Roh Kudus kepada orang yang menerima sakramen. Dengan penumpangan tangan, uskup menyampaikan kuasa Roh Kudus yang memperteguh iman, memberi kekuatan, serta meneguhkan Anda sebagai saksi Kristus yang dewasa dan aktif dalam hidup iman Katolik. Dan materi yang terakhir adalah bersaksi dalam wajah budaya setempat. Dalam materi ini, Anda semua diajak untuk menyadari bahwa Anda adalah bagian dari gereja paroki di mana Anda tinggal. Dalam hal ini Anda dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar gembira keselamatan di dalam wajah budaya setempat dengan segala kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalamnya. Demikianlah para Krismawan dan Krismawati semua terkait simpulan materi dari seluruh pembinaan dalam persiapan penerimaan sakramen Krisma. Jangan lupa lanjutkan dengan mengerjakan soal tes yang dibagikan melalui link Google Formulir tersebut. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.